Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semuanya ada dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Kita percaya bahwa dalam situasi apapun, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, serahkan hidup sama Tuhan, karena Dia memimpin langkah-langkah hidup kita. Nah, hari ini saya bawakan tema dengan judul Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, apa itu pergaulan? Pergaulan itu bisa merupakan teman di mana kita bisa bergaul dengan mereka. Kalau teman kita buruk, misalnya pergaulannya berjudi, minum-minum keras, atau misalnya dia suka tawuran, maka kita akan terpengaruh. Tapi sebenarnya pergaulan bukan hanya teman. Bisa juga media sosial yang kita berinteraksi atau video yang kita tonton. Bahkan lebih jauh lagi, pergaulan bisa juga merupakan buku atau apa yang kita baca setiap hari. Sebab apa saudaraku? Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua tokoh dalam Alkitab, di mana mereka itu sebenarnya tokoh yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Coba kita perhatikan. Yang pertama namanya Salomo, ya. Saudara tahu Salomo, dia adalah raja bangsa Israel. Dan ayahnya Daud juga adalah seorang raja. Jadi dia seorang yang luar biasa, pendidikannya pun bagus dan juga didikan dari seorang ayah, seorang raja. Selain itu, Raja Salomo, dia juga dikatakan dalam Alkitab seorang yang punya hikmat yang luar biasa dan kekayaannya juga luar biasa. Dia terkenal pada zaman itu. Kemudian Raja Salomo juga dia membangun bait Allah, bukan ayahnya yang bangun bait Allah, tapi dia, saudara ya. Dan Raja Salomo, dia bertemu dengan Tuhan 2 kali. Tidak banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikatakan bertemu dengan Tuhan 2 kali. Jadi Raja Salomo ini adalah raja yang spesial, luar biasa. Apalagi kehebatannya, Raja Salomo menulis 3 buku dalam Alkitab, yaitu Kidung Agung, Kitab Pengkhotbah, dan Kitab Amsal. Luar biasa saudaraku ya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, ternyata Raja Salomo dia memiliki pergaulan yang tidak baik. Nah, saya bacakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, tadi saya katakan pergaulan itu bebas ya, luas sekali. Dia termasuk juga teman, bahkan di sini Raja Salomo dia terjerat pergaulan dengan istrinya. Saudara, di Alkitab catat bahwa istri Salomo ada 700 orang dan gundiknya ada 300, berarti 1000 wanita. Tetapi saudara, dari sekian banyak wanita itu ternyata banyak yang dari suku Moab, suku Kanaan, dan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi bayangkan saudara, Raja Salomo dia pasti setiap hari ketemu dengan istrinya dan kemudian pasti ngobrol, kemudian istrinya punya permintaan ingin ditemani oleh raja untuk menyembah dewanya dan sebagainya. Sehingga itulah yang membuat Raja Salomo tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kepada istri-istrinya. Dan yang lebih parah adalah dikatakan hatinya condong kepada istrinya dan juga dewa-dewa yang disembah oleh istrinya. Nah, saudara, sangat menyedihkan. Raja Salomo yang tadi sudah kita ketahui bahwa dia luar biasa, punya kemampuan, punya urapan yang dahsyat, tetapi ternyata pada akhir hidupnya menyedihkan. Dia mengecewakan Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan hatinya sedih dan murka kepada Raja Salomo. Karena apa saudara? Karena dia jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Nah, contoh yang kedua adalah Simson. Saudara, Simson adalah seorang nazir Allah. Dia dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tindasan musuh. Dan dia diurapi oleh Tuhan luar biasa, saudara. Tidak hanya itu, Simson adalah seorang pemuda yang badannya kekar, kuat, dan gagah perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal kekuatannya. Tetapi ada satu kelemahan Simson, yaitu dia mudah tertarik dengan
macan. Apa itu macan, saudara? Manusia cantik, wanita cantik. Jadi kemana-mana dia suka bertemu dengan wanita, langsung jatuh cinta. Dan saudara nanti baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 1-3. Bagaimana Simson ini dia jatuh ke dalam satu pelukan wanita kepada pelukan wanita yang lain yang bukan dari suku bangsa Israel. Akhirnya itu orang tuanya dengan sedih menasehati Simson. Dikatakan, nak, jangan kau bergaul dengan mereka. Jangan kau pergi dengan wanita-wanita itu sebab mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi Simson mengabaikan nasihat daripada orang tuanya. Dan dia terus bergaul dengan mereka. Saudara sudah tahu kisahnya, bukan? Bagaimana Simson akhirnya terjerat kepada seorang wanita bernama Delila yang cantik. Dan melalui Delila inilah Simson dibongkar rahasianya, yaitu kekuatannya ada di dalam rambutnya yang panjang. Sehingga orang Filistin menangkap dia, melumpuhkan dia, mencongkel matanya, dan akhirnya dia dirantai. Dia menjadi budak di situ, menjadi tontonan, dipermalukan. Dan saudara, sungguh menyedihkan. Walaupun akhirnya memang Simson bisa membunuh semua orang yang ada di sana, tapi sebenarnya dia gagal untuk melakukan rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat saudaraku, dari dua kisah ini, bagaimana orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang istimewa, tetapi akhirnya mereka jatuh dan gagal hanya karena apa, saudaraku? Pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara, saya mau mengingatkan kita semua, apakah Anda anak muda, atau mungkin orang tua yang sudah berkeluarga, atau mungkin Anda hamba Tuhan, kita harus berhati-hati dengan pergaulan. Ya, pergaulan itu luas sekali, teman, termasuk juga video yang kita lihat dan juga bacaan. Nah, ilustrasinya diri kita itu adalah seperti rumah, saudara. Di mana kalau rumah itu ada pagar sekelilingnya, maka pagar itu berfungsi untuk menjaga dan melindungi rumah ini dari orang-orang yang tidak berkenan untuk masuk ke dalam lingkungan rumah itu. Nah, saya mau bagikan saudaraku ya, supaya kita bisa terhindar dari pergaulan buruk, kita perlu memiliki 5 pagar dalam kehidupan kita. Dan kita masing-masing, saudara dan saya, bertanggung jawab untuk menjaga agar pagar kita jangan sampai jebol, agar pagar kita jangan sampai ada celah. Sebab apa, saudaraku? Iblis berusaha mencari celah. Dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan bahwa iblis itu berjalan keliling mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Karena itu jangan beri celah sama iblis. Sama juga dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, mari kita lihat. Ada 5 pagar yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya bertanggung jawab untuk menjaga pagar itu tetap berdiri dan jangan sampai ada celah. Yang pertama namanya pagar lingkungan teman-teman seiman. Apa artinya, saudaraku? Saudara dan saya perlu mempunyai lingkungan atau sosial di mana kita bergaul dengan teman-teman seiman. Apakah di gereja atau di kantor. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa saling menguatkan. Supaya kita bisa saling menjaga. Ya, lingkungan teman-teman seiman itu artinya orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian itu merupakan pagar buat kita. Jadi kalau ada orang mengajak kita untuk berbuat dosa, tapi ada teman-teman seiman yang mengingatkan kita, itu baik, itu pagar. Nah, pagar yang kedua namanya firman Tuhan. Nah, saudara, dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan itu menjaga supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya pikiran kita itu bisa fokus kepada hal-hal yang positif, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ada istilah di dalam dunia komputer, saudara, garbage in, garbage out. Artinya apa? Kalau kita memasukkan benih-benih firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka sadar atau tidak sadar akan keluar, akan terpancar, yaitu kebaikan Tuhan melalui kata-kata kita, firman Tuhan. Hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya memasukkan hal-hal yang negatif, pornografi, ya, kata-kata gosip, kata-kata hoax dan sebagainya,
maka saudara sadar atau tidak sadar, itu akan keluar juga hal-hal yang negatif dari pikiran dan juga dari perkataan kita. Karena itu saudaraku, jaga ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 juga dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Puji Tuhan ya. Saudara biasakanlah untuk menyediakan waktu membaca Alkitab setiap pagi atau malam. Walaupun mungkin 10 menit, 20 menit, itu sangat berguna untuk kerohanian kita. Dan itulah yang menjadi pagar di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hidup ini ya diwarnai selalu dengan yang baik dan buruk. Ada sisi yang positif, ada sisi yang negatif yang selalu bergumul dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, ada keinginan untuk menjerumuskan kita dalam dosa, ada keinginan untuk mendorong kita supaya taat kepada Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan. Nah saya kasih ilustrasi saudaraku ya. Di dalam hidup ini seperti ilustrasinya demikian. Ada pertarungan antara kucing hitam dengan kucing putih yang selalu bertarung. Kadang-kadang kucing putih menang, kadang-kadang kucing hitam menang. Nah pertanyaannya, apa yang menentukan kucing mana yang menang dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah kucing hitam atau kucing putih? Maka jawabannya adalah kucing yang Anda beri paling banyak makan, itulah yang menang. Nah saudaraku, demikian juga mari kita perlu mengisi kehidupan kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Hal-hal yang positif, pergaulan yang positif, baca buku yang positif, tonton video atau konten atau berita yang positif. Maka itu akan membangun kerohanian, membangun mental Anda semakin kuat. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang negatif, saudara singkirkan, saudara buang, saudara jauhi. Maka yang menang adalah kebaikan dalam kehidupan saudara. Nah, pagar yang ketiga apa saudaraku? Itu namanya pagar doa. Ya, kita perlu saling mendoakan. Anak-anak kami, saudaraku, tiap hari saya dengan istri mendoakan mereka. Kami minta Tuhan pagari mereka dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa-doa kami itu tidak sia-sia. Doa-doa kami itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan malaikat yang menjaga anak-anak kami. Nah saudara juga perlu berdoa untuk suami, untuk istri saudara. Perlu berdoa untuk orang-orang lain. Karena itu merupakan pagar dalam kehidupan mereka. Orang yang diwarnai dengan kehidupan doa, dia sedang membangun pagar rohani dalam kehidupan dia. Tetapi saudaraku, wahai orang yang tidak punya teman untuk mendoakan mereka, ya ibaratnya rumah mereka itu hanya langsung bisa dimasuki oleh siapa saja, saudara, tidak ada pagar ya. Nah saudara, yang keempat ada namanya pagar nasihat. Kita ini perlu mendengarkan nasihat dari siapa saudaraku? Dari orang tua, dari guru, dari hamba-hamba Tuhan, dari teman-teman. Supaya apa saudaraku? Supaya kita jangan melenceng. Coba perhatikan saudaraku. Raja Salomo, dia adalah orang yang sangat berhikmat. Dikatakan dalam Alkitab, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Raja Salomo. Dan saya baca dalam Alkitab, siapa penasihat Salomo? Nggak ada saudara. Berbeda dengan Daud, dia punya penasihat namanya Nathan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Nathan menegur dia dengan keras. Dan Daud bertobat. Daud menerima nasihat Nathan. Dan akhirnya Daud tertolong masa depannya saudaraku. Walaupun dia melakukan dosa perzinahan yang keji di mata Tuhan, tapi dia mendengarkan nasihat. Coba perhatikan Simson saudaraku. Sebenarnya dia punya orang tua yang menasihati dia, tapi dia abaikan nasihat. Artinya saudaraku, dia biarkan pagarnya jebol, yaitu namanya pagar nasihat, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk yang kelima. Apakah itu? Menjauhi godaan, menolak godaan. Nah, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 12 dikatakan begini. Yusuf itu ya seorang yang temperamennya baik, budi pekertinya jujur, takut akan Tuhan, rajin, dan dia seorang yang handsome, ganteng saudara ya. Jadi semua orang di sekitar dia itu senang lihat dia. Apalagi ada seorang perempuan saudara, yaitu istri majikannya, istri Potifar, ternyata jatuh hati sama dia karena ketampanan Yusuf. Jadi istrinya Potifar ini berniat buruk sama dia, yaitu ingin menggoda Yusuf, mengatur sedemikian rupa supaya dia bisa tidur dengan Yusuf. Tapi lihat saudara, saya bacakan dalam Kejadian pasal 39 ayat 12. Lalu perempuan itu, maksudnya istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Saudara perhatikan apa dilakukan oleh Yusuf. Seperti beberapa orang yang mungkin segan menolak ajakan dari atasannya walaupun itu tidak baik karena ada konsekuensi, tetapi Yusuf dia dengan tegas melakukan hal ini.
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku? Majikannya kecewa dan akhirnya dia difitnah. Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Itu konsekuensinya, saudara. Tapi Yusuf seorang yang luar biasa. Dia punya suatu keberanian untuk menolak godaan. Dia menjauhi hawa nafsu. Nah, ini adalah pagar yang kelima untuk kita semua, untuk anak-anak muda khususnya. Anda perlu menjauhi godaan, menjauhi hawa nafsu, menjauhi hal-hal yang tidak baik. Misalnya ada kawan mengajak Anda untuk ikut narkoba, untuk ikut tawuran, mendengarkan atau mengirimkan berita-berita hoax dan sebagainya. Saudara perlu mengambil sikap, yaitu menjauhi cobaan, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk perhatikan sebentar tentang Yusuf. Dari 5 pagar tadi, Yusuf hanya punya 1 pagar, yaitu menolak godaan. Yang pertama, pagar tadi, saudaraku, ya, Yusuf tidak punya teman-teman seiman di penjara, cuman dia orang yang takut akan Allah, yang menyembah Allah. Kemudian Yusuf juga pada waktu itu firman Allah, ya tidak ada Alkitab, belum ada firman Allah seperti sekarang ini. Dan Taurat juga masih sedikit. Jadi saudaraku, Yusuf pada waktu itu dia juga pagarnya firman Tuhan sangat terbatas. Kemudian dia juga karena tidak punya teman seiman, tidak ada yang mendoakan dia. Orang tuanya juga jauh, mungkin mereka sudah menganggap Yusuf mati. Jadi tidak ada yang mendoakan dia, saudara. Dia juga tidak punya pagar doa. Dan Yusuf juga tidak punya penasehat, tidak ada mentor rohani, ya saudara. Jadi saya pikir ini Yusuf ini luar biasa. Tapi dia punya 1 pagar yang benar-benar efektif, yaitu menolak godaan. Nah, saudara, kita belajar hari ini. Ada 2 orang yang gagal, yaitu Salomo dan Simson. Di mana mereka orang-orang yang luar biasa, tapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat, dan juga mereka lengah dan akhirnya jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Saudara, kita lihat ketiga tokoh ini, baik Salomo, baik Simson maupun Yusuf, digoda oleh satu bagian yang sama, yaitu apa? Wanita, saudara. Tapi Yusuf menang. Kenapa? Dia menolak godaan. Kita belajar hari ini, saudaraku, Anda dan saya, ya, lingkungan kita banyak godaan, lingkungan kita banyak tantangan, banyak hal-hal yang tidak baik yang bisa menjerumuskan kita ke dalam pergaulan yang menyesatkan. Karena itu ingatlah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Keep on fire, be inspired. God bless you all.